Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ya, ketika kita akan mengagendakan holiday kita dengan safar, jalan-jalan, traveling dengan keluarga kita. Dan kita sudah meniatkan bahwa jalan-jalan ini dalam rangka menjemput kesuksesan. Kita akan siap ya, jalan-jalan ini tidak melupakan Allah. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan pakaian kita, pakaian yang layak untuk sholat. Kalau ternyata pakaian kita merasa tidak nyaman untuk rukuk dan sujud, alhamdulillah, anak-anak kita, keluarga kita sudah kita belikan mukena travel yang praktis, tidak menghalangi kapanpun panggilan Allah untuk kita rukuk dan sujud di tempat wisata kita, di tempat tujuan jalan-jalan kita, nggak ada penghalang. Nah sekarang gimana nih? Bajunya udah siap, mukenanya udah siap, wudhunya bagaimana? Nah belajarlah teman-teman dari saudara-saudara muslim kita di Singapura. Mereka ya benar-benar ketika di lingkungan yang sangat tidak kondusif seperti masyarakat kita yang di mana-mana toiletnya banyak air, di mana-mana musola itu banyak bertebaran. Tapi saudara-saudara kita di Singapura kan bisa jadi toilet-toilet itu jarang yang ada airnya, lebih banyak kan dry toilet. Mereka bersucinya kan dengan tisu. Tapi kita bisa belajar dari mereka. Kemana-mana mereka membawa botol kosong. Dalam rangka apa botol kosong ini? Agar mereka tidak ada penghalang ketika mereka istinja tidak menggunakan tisu, tapi mereka istinja tetap dengan menggunakan air, karena botol-botol ini sudah selalu siap di tas mereka, satu paket sebagai peralatan musafir. Nah jangan sampai kita mentang-mentang musola banyak, toilet yang air gebyur di mana-mana, udah dimudahkan kayak begini nih, kita malah menggampangkan. Ketika ya misalnya ya begitu kita mau sholat, ayo kita mau sholat, aduh gimana ya, ini bajunya susah banget dipakai buat wudhu. Kenapa? Karena mungkin kita yang bajunya ribet lah, bajunya ketat lah, bajunya berlapis-lapis. La ilaha illallah, air udah banyak, musola di mana-mana. Alasan nggak sholat cuman gara-gara apa? Bajunya susah dibuka kalau buat sholat, ya kan? Kencingnya juga susah, nanti ribet. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka teman-teman, ketika kita berpikir untuk safar kita, traveling kita, itu ada waktu sholat yang harus kita lakukan, berarti potensi juga kita akan bersuci ya, apakah dengan istinja kita, cebok kita, ataupun dengan wudhu kita. Berarti baju kita yang sudah kita siapkan yang simple, yang praktis, yang gak ada penghalang, yang aduh wudhunya susah, kenapa ini tangannya ketat banget, aduh mau kencing susah, kenapa ini soalnya nih bajunya, celananya begini banget. Jangan mempersulit diri. Allah itu sudah memberikan kemudahan, jangan digampangin. Maka ketika kita ingin fikih bersuci di waktu kita safar, yang pertama yang harus kita persiapkan dari rumah, pakaian kita adalah pakaian yang gampang dipakai untuk berwudu, termasuk jilbab. Jilbabnya yang gampang dipakai untuk berwudu. Jangan sampai alasannya, aduh gimana ya mau sholat ya, kenapa, ntar jilbabnya susah nih dibenerin lagi, ntar mencang-mencong, ntar patah. Ya cuman kepingin tampil beauty lalu nggak sholat, ya bisa jadi akhirnya apa, nggak ada inner beauty-nya. Jadi dari awal pilih pakaian yang gampang untuk dipakai, dibuka pada saat kita berwudu. Satu. Terus yang kedua, ya berwudunya ya juga kalau bisa sunnahnya disukai sama Rasul, dari awal sebelum berangkat kita wudhu dulu, wudhu, syukur-syukur kita nggak batal. Maka ketika di waktu sholat tiba ya kita nggak rempong lagi, ya di mana toiletnya, di mana tempat wudhunya, di mana musolanya. Ya kalau ya ustazah gimana, ini kan
ibaratnya di gunung, kita udah hiking naik, lah musola di bawah. Ya udah, kalau kamu memang masih punya wudhu, ya tinggal buka Kompas, cari aplikasi di mana kiblat, ya tinggal kita sholat kan gitu. Karena kita masih punya wudhu. Tapi kalau ternyata udah batal wudhunya, kalau udah batal wudhunya, dari awal nih kita bawa botol. Pertama botol untuk istinja, ya agar tisu itu tidak pengganti air ya. Tisu itu hanya untuk menyerap air agar bisa digunakan untuk istinja. Nah kalau memang tisu itu menjadi sesuatu yang mungkin nggak semua orang bawa, tapi dari awal kita sudah siapkan dulu botol untuk menyiapkan air. Sama yang kedua, ya botol yang untuk seperti kispray ya kita gunakan untuk berwudu, semprotan kecil ya untuk wudu. Ya kenapa? Karena wudu pakai tisu boleh nggak? Tisu itu memang ada airnya, tapi dia kan bukan mutlak, bukan suci mensucikan. Ya dia mengandung banyak alkohol ataupun banyak zat-zat yang tidak menyebabkan menjadi air yang mutlak, suci mensucikan. Nah, sehingga ya kita harus siapkan dulu bawa botol kecil atau botol semprot kecil yang memang udah kita siapkan dengan air mutlak, air yang suci mensucikan. Nah pada saat kita mau wudhu tinggal semprot aja, set tangan ya rata, set muka semua. Kok tangan kita basah kan kita tinggal masukkan tangan kita ya serot ya tangan ya sampai sikut ya, kemudian serot tangan kita masukin ke kepala sampai kemudian serot lagi ya kan kaki. Itu kan 4 anggota rukun. Bagus lagi kalau memang teman-teman menyiapkan nggak cuma bawa semprotan, bawa apa? Bawa waslap ya kan. Nah di pesawat aja ya kalau yang kelas bisnis itu kan cuci tangannya udah disiapin waslap dengan air hangat ya untuk cuci tangan. Artinya apa? Nggak cuma untuk bisnis, kita kepingin menghadap kepada Allah dengan eksekutif. Jangan sampai dengan, aduh gimana nih wudhunya airnya cuma segini. Ya pakai waslap ya. Ketika memang kita semprotkan dengan air itu, maka waslap itu bisa kita bantu untuk meratakan muka kita ya. Waslap itu juga ya kita masukkan tangan kita ya ke dalam jilbab agar nggak terlihat oleh orang lain ya, lalu kita pakai waslap ya, kita masukkan tangan waslap kita ke dalam tangan kita sehingga akhirnya benar-benar rata kan segala macam. Artinya apa? Semua dimudahkan ya. Bagaimana tinggal dari awal kita pada saat mau safar itu kita sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang tidak membuat kesulitan kita atau mencari kesulitan dalam berwudu. Ya, jadi pakaiannya dari awal udah disiapin yang gampang, jilbabnya juga yang gampang. Jangan alasannya nanti pakai jilbabnya lagi susah, nanti jilbabnya patah, nanti jilbabnya jadi berantakan. Udah tahu mau pergi ada waktu sholat dan harus berwudu, nyari jilbabnya yang ribet-ribet. Ya, berarti kan kita nyari masalah sendiri. Ya, jadi pakaiannya juga yang gampang untuk berwudu, bawa botol untuk istinja, bawa botol semprotan agar kita bisa mudah dimanapun gunakan air ini untuk berwudu. Kalau perlu lagi bawa sapu tangan atau bawa waslap ya untuk meratakan air ya ke seluruh tubuh ya agar benar-benar semuanya dipastikan rata. Dan ada kalanya juga ya ketika seseorang yang mungkin kaki nggak perlu dibasuh tapi ya kepingin ya dengan membasuh atas sepatu nggak masalah, tapi harus ada syaratnya, sepatunya harus tahan air. Kan udah wudhu dari rumah, nah sekarang ya anggota wudhunya ingin kita minta dispensasi, nggak usah buka kaos kaki, nggak usah buka sepatu, nggak masalah. Tapi syaratnya satu, ya bahan dari sepatu itu tidak menembus air, harus tahan air. Yang kedua, sholatnya pakai sepatu. Jangan sampai, aduh kayaknya kaki nggak usah ya, gitu kan. Kan ada diperbolehkan melap atas sepatunya aja, nggak masalah. Tapi begitu sholat jangan dilepas sepatunya. Kenapa? Karena air wudhunya ada di sepatu.
ya sholatnya harus pakai sepatu. Artinya Islam itu benar-benar memberikan kemudahan. Tapi jangan kita mempersulit diri dan juga jangan ngegampangin. Insya Allah holiday kita ya siap dengan pakaian, tidak hanya bahagia dalam menikmati wisata traveling kita, tapi juga Allah bahagia. Kenapa? Karena hambaku juga mempersiapkan fashionable dan menyiapkan semua peralatan bersuci dimanapun mereka berada. Allah akan berikan kemudahan dan Allah akan berikan kebahagiaan bersama dengan travelnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.